Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita memasuki renungan pagi di akhir daripada bulan November ini. Tapi sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa pujian yang kami naikkan biarlah kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuduskan dan layakkan hamba-Mu supaya firman-Mu boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan, karena Allah yang sudah mengurapi dan menguduskan hamba-Mu. Siap melakukan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita masuk di dalam renungan firman Tuhan yang akan diambil dari Lukas pasal 8 ayat 44 yang berbunyi demikian. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kalau kita lihat dari ayat ini menceritakan
seorang wanita, seorang perempuan yang mengalami sakit sudah 12 tahun lamanya. Di dalam ayat yang ke-43 katakan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi kita lihat di sini juga di dalam Injil Markus, di sana juga menceritakan tentang hal ini di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang mulai dari ayat yang ke-25, di sana menceritakan juga tentang wanita ini. Dan kita akan lihat bahwa apa yang wanita ini alami setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa melalui firman Tuhan ini dia diberikan tema atau judul firman Tuhan ini hanya satu-satunya. Jadi kita lihat di sini mengenai cerita dari wanita ini. Mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Dan di dalam Markus menyatakan dengan lebih jelas lagi bagaimana keadaan wanita itu. Di dalam ayat yang ke-26 katakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita lihat wanita ini sudah berusaha selama 12 tahun untuk kesembuhan sampai hartanya habis dan bukan bertambah baik tapi bertambah buruk. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus dan dia mulai mencari tahu bagaimana keadaan Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang, dia berusaha. Dalam keadaan seperti itu, kita lihat bagaimana perempuan ini mempunyai satu tekad, satu kerinduan untuk menjadi sembuh. Dan kita bisa lihat tiga hal yang dimiliki perempuan ini. Pertama, ia mendengar. Dia bukan hanya sampai mendengar, tapi yang kedua, dia berusaha mendekatkan dirinya, mencari tahu tentang Yesus, apa yang dia sudah dengar tadi. Dan berita-berita di dalam ayat 27 katakan, dan dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia mendekati Yesus, dengan kata lain setelah dia mendengar, dia bukan hanya sampai mendengar, tapi dia berusaha untuk mencapai, untuk mendekati Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-27 di dalam Markus pasal 5 ini juga katakan, dia menjamah jubahnya, dan ayat 28 katakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya. Itu satu keyakinan yang ada di dalam perempuan ini. Dia mempunyai satu tekad, satu punya iman kepada Tuhan kalau dia bisa jamah jubah Yesus. Dan kita lihat seluruh kehidupan Yesus penuh dengan kuasa. Itu sebabnya ketika dia menjamah, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya. Keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh perempuan ini. Dan dia katakan, aku akan sembuh. Sebelum dia menjamah, dia sudah mempunyai keyakinan
bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, dia akan menjadi sembuh. Jadi kita lihat di sini, perkataan iman yang disertai dengan tindakan menghasilkan kesembuhan yang luar biasa bagi wanita ini, perempuan ini. Sebab itu kita lihat di sini bahwa wanita ini, perempuan ini mempunyai satu keyakinan yang teguh, ya. Dia jadi mempunyai keyakinan bahwa hanyalah Yesus satu-satunya penolong yang sungguh. Seperti tadi kita sudah baca di dalam ayat sebelumnya, dia sudah kepada berbagai tabib manusia untuk menolong dia, tapi bukan makin membaik, tapi makin memburuk. Tapi ketika dia mempunyai iman, dia melangkah untuk mendekati Yesus, dia alami pertolongan yang luar biasa. Dan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, yang tadi kita sudah baca di dalam Lukas, dan ada juga di dalam ayat yang ke-28 dari pasal 5 Injil Markus ini katakan, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan ayat 29 katakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi kita lihat di sini, iman, keyakinan yang kuat kepada Tuhan yang kita sembah, yang saudara sembah pada pagi hari ini, sebagaimana sesuai tema di akhir bulan ini mengenai misi, pekerja misi, ya. Dia dengar dari orang-orang sebagai utusan-utusan Allah tanpa mereka sadari. Mereka sudah membawa berita keselamatan, membawa berita bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Itu yang membuat iman percaya ini timbul di dalam wanita ini atau perempuan yang pendarahan ini. Sehingga kita lihat di sini, begitu dia menjamah, dia rasakan pertolongan dan kesembuhan yang luar biasa yang dia terima. Sebab itu, biarlah kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, bahwa hanya dialah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dan milikilah iman yang kuat, supaya kita boleh alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa kami punya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Waktu kami mempunyai iman yang teguh, keyakinan yang teguh pada kuasa Tuhan yang luar biasa itu, maka kami akan mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, kalau kami mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menguatkan kami untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu tanamkan dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Di dalam Yesus